Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nur, ya ayyuhar ruh, ya ayyuhal muslimin wal muslimati mu'minina wal mu'minat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang indah ini insyaallah kita minta kepada Allah kiranya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, mengampuni kesalahan dan dosa daripada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Karena lewat ibu kandung kita, rahimnya jualah yang dipercayakan amanah Allah Subhanahu wa taala memberi mandat kepadanya, mempercayakan pilihan ibu kandung kita melahirkan kita di muka bumi ini. Mari kita mencintai, mengasihi dan menyayangi ibu dan ayah kita, kedua orang tua kita, sama dengan kita mencintai, mengasihi dan menyayangi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah yang sudah meninggalkan dunia. Insya Allah dengan kebesaran dan kekuasaan serta kehendak-Mu jualah kami pasrah dan kami menyerahkan segalanya. Ya Rabbah, ya Rabbah, Dikaulah ya Rahman, tidak pernah kami lupa menyembah dan bersujud kepadamu ya Allah. Tanamkanlah akidah iman yang hakiki wal ma'rifat billah di dalam diri hamba yang hina dan papa ini ya Allah. Tanamkanlah kepemahaman di dalam diri yang bodoh berilmu ini ya Allah, agar Engkaulah sumber ilmu yang benar dan yang sejati. Rabbah, Engkau tanamkan dengan nurul ilmumu ke dalam setiap hamba ciptaanmu di muka bumi ini ya Allah, agar mereka mengenal dirimu ya Allah, mereka mengenal diri mereka ya Allah, mereka mencintai dirimu ya Allah, mereka mencintai diri mereka ya Allah, agar hamba-hambamu termasuk diri kami hambamu yang hina dan papa ini selalu mengenang dan mengenang bahwa sesungguhnya adalah pencipta yang sejati dirimu Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkaulah yang meliputi segalanya, Engkaulah yang menciptakan Nur Muhammad, dan karena Nur Muhammad yang kau ciptakan itu tercipta pula seluruh alam semesta ini. Engkau yang maha pencipta, Engkau segalanya ya Allah. Laisa kamislihi syai'un, Engkau tiada tetapi ada. Engkau zat yang tidak mampu difikirkan, Engkau zat yang tidak mampu dianalisa dengan akal manusia ciptaanmu ini ya Allah. Engkau zat yang sangat dahsyat, zat yang mulia, mulia dari segala kemuliaan yang ada di muka bumi. Kami hamba-hambamu ini hanya menjalankan sifat-sifat yang kau ciptakan. Kami hamba-hamba yang hina dan papa ini hanya mengamalkan sifat-sifat yang kau cipta. Ya Allah, ya Rabbah, kami adalah wadak hina, kami adalah wadak hina, kami adalah jasmani hina, kami adalah jasmani hina. Hanya Engkaulah yang memuliakan jasmani dan wadak ini, karena Engkaulah yang berhak atas segalanya ya Allah. Kami datang dan berasal darimu, kami akan kembali jua bertemu dan menghadap dirimu ya Allah. Ya Allah, di keharibaanmu jualah, di arasmu yang agung, Engkau bertakhta dan bersinggasana, dan hanya Engkaulah yang maha mengetahui bagaimana indahnya singgasana itu. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui, kecuali Engkau buka tabir hijab dan hijabah itu kepada kami hambamu yang hina dan papa ini. Insya Allah kami bisa bertemu denganmu ya Allah, karena Engkau pernah berkata bahwa sesungguhnya apabila kami melaksanakan sholat, yakinlah bahwa kami melihat Engkau, dan kalau kami tidak mampu melihat Engkau, maka Engkau mengatakan bahwa yakinlah bahwa sesungguhnya Engkau melihat kami. Dan insya Allah dengan kehendak dan ridhamu, kami yakin akan hal itu ya Rabbah. Iman dan tauhid yang tertanam di dalam dada ini tidak pernah lupa kami mencintai ya Allah, dan kami memuliakan Nabi kami yang kau ciptakan dengan Nur Muhammad ya Allah. Nabi kami yang kau ciptakan, yang kau titipkan lewat spermatozoid yang mulia, lewat rahim ibu kandungnya Ummi Aminah yang kau muliakan ya Allah, sehingga lahir Nabi kami yang membawa risalah kenabiannya, mengajar kepada kami agama yang benar, agama Islam, agama yang sangat kau cintai. Dan izinkanlah kami selamat melalui agama ini ya Rahman ya Rahim. Insya Allah ya Allah, biarkanlah Engkau tanamkan ilham ilahiyah ke dalam dada hina ini,
agar kami selalu patuh menjalankan syariat-syariat-Mu ya Allah. Kami tetap menjalankan ibadah salat 5 waktu tidak berhenti, karena sesungguhnya itulah tujuan kami hidup di muka bumi yang Kau tanamkan kepada dada ini. Dan kami tetap melaksanakan puasa-Mu ya Allah. Kami memberikan zakat-Mu ya Allah. Kami menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Maka karunialah kami dengan barokah dan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan rahmat itu untuk mencium hajarul aswad-Mu yang penuh dengan karomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini sudah berjalan cukup lama, dari malam Jumat ke malam Jumat, hanya sekedar kita sharing dan diskusi. Kita tidak mengajarkan ataupun membedah kitab ataupun membuka kitab seperti pengajian-pengajian yang lebih resmi, karena kita adalah merupakan dialog tata krama kita bersharing, berdiskusi sesama keluarga dan ahlul bait kita ini. Insya Allah keluarga kita mudah-mudahan diselamatkan Allah dari siksaan api neraka. Amin. Karena memang Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka insya Allah didik dan bimbing keluarga dulu, istri, anak, ponaan, keluarga sepupu, ipar dan tetangga-tetangga kita insya Allah. Mudah-mudahan baligh anni walau ayah. Apa yang ada di diri kalian sampaikanlah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak luput daripada sumber Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itulah tujuan hidup kita dengan dasar hukum yang Allah telah berfirman, sesungguhnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Marilah kita bertolong-tolong di jalan kebaikan, bertakwa, dan janganlah kita bertolong-tolong di jalan kejahatan. Insya Allah dalam hidup ini apapun yang adanya, marilah sesungguhnya ilmu yang kita miliki kita manfaatkan untuk kepentingan dan kehidupan kemaslahatan umat. Insya Allah untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai kita hidup di tengah lingkungan dan masyarakat tidak pernah bermanfaat untuk tetangga, tidak pernah bermanfaat untuk istri dan anak, tidak pernah bermanfaat untuk keluarga besar kita muslim wal muslimati mu'minin wal mu'minat. Kita pikirkan tentang itu, kita merisaukan tentang hal itu. Insya Allah kita jangan lupa menegakkan rukun Islam dan rukun imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 24 jam lamanya kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rasa nafas kita harus terus berzikir kepada Allah. Dalam pikiran akal kita terus kita kelola dengan berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Darah dan jantung yang berdegup selalu berdegup menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kolbi yang penuh dengan kotoran mari kita kikis dengan hawa-hawa jahat, hawa-hawa yang bersifat berdosa. Kita kikis dengan zikir Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kita zikir tidak pernah berhenti. Walaupun dalam kita beraktivitas, kita jalan dengan Allah, kita tidur bersama Allah, kita bangun bersama Allah, kita hirup nafas bersama Allah. Kita selalu bersama Allah. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu menyertai kita. Harusnya kita beriktihad, harusnya kita berakidah, harusnya kita berprinsip bahwa sesungguhnya 24 jam lamanya kita tidur, kita bangun, kemanapun kita jalan, Allah selalu bersama kita. Allah zat yang mulia, zat yang tidak bisa diukur dengan material, karena sesungguhnya dia adalah maha gaib, maha immaterial. Kita selama ini hidup di atas muka bumi hanya mementingkan material, material dan material. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada persoalan-persoalan materi dunia, hingga kami mencintai material ini lebih tinggi cinta kami daripada kami mencintai-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami mempertuhankan materi yang Kau ciptakan daripada kami mempertuhankan Engkau yang maha agung dan maha bijaksana. Ya Rabbah, tanamkanlah akidah dalam diri ini, tanamkanlah iman dalam diri ini, bahwa Engkau dan Muhammad ciptaan-Mu ini tidak pernah kami luput dan lepas mencintai, mengasihi dan menyayangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mari kita diskusi. Biasa ada hal-hal penting untuk kita pecahkan bersama, kita pecahkan bersama. InsyaAllah tidak ada yang lebih benar di antara kita. Mari kita diskusi dan kita ambil jalan tengah. Kalau kita belum tahu jawabannya, mari kita rujuk kepada pendapat-pendapat guru-guru kita,
ulama-ulama kita yang dilahirkan duluan, yang mereka menciptakan atau mereka telah menulis dan memproduksi kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fuqaha, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Insya Allah kita dengarkan persoalan-persoalan itu menjadi rujukan ataupun ceramah-ceramah pengajian-pengajian mereka, kita jadikan sebagai media rujukan untuk kita faham bahwa Allah memiliki ilmu yang sangat luas. Kita diskusi bersama pengalaman-pengalaman dalam kita bersujud kepada Allah, dalam kita mencintai Allah melalui sholat, melalui puasa, melalui membaca Al-Quranul Karim, dalam tidur kita. Insya Allah kita bisa melihat dan bertemu apapun jua. Tapi kalau bernilai ibadah, mari kita diskusikan kalau kita mengalami kesulitan. Oke, saya buka ruang diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar mengenal diri dan hakikat diri, kenapa sebagai langkah awal kita harus mencari guru atau mursyid dan harus berbaiat. Kemudian sebagai langkah awal kita harus menguasai ilmu seperti ilmu ibadah batin dan istinja sebagai landasan dasar untuk perjalanan jiwa. Insya Allah mungkin bisa dijelaskan. Iya, pertanyaan ini menarik insya Allah. Pertama, kenapa kita belajar ilmu akhirat ini harus membutuhkan seorang mursyid atau seorang guru? Secara fisik memang wajib hukumnya kita harus berguru kepada manusia, karena memang sumber ilmu itu memang berasal dari Allah. Kemudian Allah memberikan mandat ilmu itu melalui firman Allah kepada Jibril alaihissalam untuk diwahyukan kepada datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajarkan kepada sahabat nabinya Abu Bakar Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Thalib, terus diturunkan ke bawah sampai ke murid-muridnya para ulama sebagai warisatul anbiya. Oleh karena itu, maka adab dan akhlak itulah kita butuhkan, sehingga kita jangan terkilir atau terkecoh dengan godaan-godaan iblis, karena iblis pun senang ingin menjadi guru kita. Dia juga senang ingin menjadi maha guru daripada segala guru manusia. Iblis juga suka sekali untuk menyesatkan kita, sekiranya kita tidak akan sampai kepada datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber ilmu itu. Karena apa? Karena iblis juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Hanya bedanya dia tidak beradab dan berakhlak. Itulah yang membedakan di antara kita. Maka Nabi kita membawa ilmu yang tinggi daripada segala ilmu yang bernama akhlakul karimah. Manusia yang sempurna akhlaknya di muka bumi adalah datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengutusnya bukan hanya untuk golongan manusia tapi seluruh alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, maka sebagai sopan santunnya kita di dalam mempelajari ilmu, memang sumbernya harus berguru. Dan guru itu tidak selamanya harus resmi melalui pendidikan formal. Adapun kita berjalan, kemudian kita di tengah jalan bertemu dengan seorang hamba Allah yang masih kecil, anak yang berusia SD misalnya. Kalau Allah ridho dan izinkan, kalau tanamkan nurul ilmu ke dalam dirinya, dia akan berdakwah dan mengajari kita tentang ilmu Allah. Jadi tidak usah kita pandang fisik dan jasmaninya. Marilah kita mendengar ilmu yang keluar dari mulutnya. Kalau ilmu yang keluar dari mulutnya itu adalah mutiara, adalah emas, maka jangankan manusia, anjing pun, seekor anjing pun kalau keluarkan emas dan mutiara, maka perhatikanlah mutiara itu. Tinggal nanti kita bersih dan sucikan mutiara itu. Yang penting emas dan mutiara itu adalah asli, bukan palsu. Oleh karena itu, maka berguru itu tidak selamanya harus melalui berguru resmi. Insya Allah kepada hamba Allah yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya seorang anak kecil mengajarkan kita bahwa ayahanda
ayahanda kalau tidur sebaiknya menyebut nama Allah baru ayahanda tidur. Maka ayah ini pun berguru kepada anaknya sendiri. Karena ayah kandungnya tidak menyadari, ditegur dan disapa oleh anaknya. Tidak menyadari kalau sapaan itu mengandung ilmu yang diajarkan. Bahwa kalau kita mau tidur, kita menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat berguru itu sangat filosofis. Tidak bisa kita menganalisanya secara gamblang, secara mentah. Bahwa guru itu harus dia berasal dari sekolah yang tinggi, sanatnya, ilmunya, itu memang penting untuk kita belajar background dan latar belakang sanatnya. Tetapi insya Allah, kalau mau belajar ilmu akhirat, mari kita cermati dengan akal yang sehat apa yang dilontarkan dari mulutnya. Kalau itu mengandung ilmu, mudah-mudahan. Karena guru kita punya guru yang bernama Imam Syafi'i. Itu masih kecil dalam riwayat para ulama. Dia sudah memiliki ilmu yang tinggi, berdebat, bahkan bisa mengalahkan orang jahil pada saat itu. Masya Allah. Itu kalau kita baca riwayatnya beliau, la haula wala quwata illa billahil azim. Tetapi memang benar, yang namanya kita berguru atau memiliki ilmu harus punya guru yang jelas, sehingga tanggung jawab akhirat, tanggung jawab batin, tanggung jawab hakiki, dan ada rasa sambung percaya diri antara murid dan gurunya. Tetapi tidak mempertuhankan gurunya, tidak mengkultuskan gurunya, tidak mengidolakan berlebihan daripada dia mengidolakan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru di atas guru itulah maha guru yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik ilmu, dan muridnya, ciptaannya, hambanya yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi robita mursyid. Beliaulah yang mengajarkan ilmu sampai dengan kita tahu dan kita diskusi malam ini. Oleh karena itu hanya sopan atau tabeknya kita saja, akhlaknya kita saja dikala kita mau memegang satu ilmu, sehingga ada rasa percaya diri secara psikologis, secara akhirat, secara ukhrawiyah, secara hakikat, secara tasawuf dapat kita pertanggungjawabkan. Karena sanad ilmu ini bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita sudah berguru, guru sudah membuka jalan, ibarat membabat hutan yang masih penuh ini, kita sudah sampai tahu jalan sendiri, maka kita akan menemukan guru sejati di dalam diri kita. Dan itu rahasia. Kalau guru sejati, maka kita sudah bisa berdiri sendiri. Tetapi ingat baik-baik, guru awal yang mengajar dan membabat hutan itu, jangan lupa kita minta terima kasih. Tolaklah ke belakang bahwa guru, terima kasih karena saya sudah jalan berkat engkau membabat hutan ini sehingga saya bisa sampai ke negeri akhirat dan saya sampai kampung halaman ini, insya Allah. Dan saya sudah bertemu dengan diriku sendiri, saya sudah bertemu dengan guru sejatiku. Maka engkau sudah berhak menjadi seorang guru juga untuk istri dan anak-anakmu, bahkan untuk sepupu, ponaan, keluarga dunia akhirat, antara hamba-hamba Allah yang sama-sama satu akidah beragama Islam. Insya Allah seperti itu. Jadi baiat itu hanya pengakuan, perjanjian antara guru dan murid dikala ilmu itu mau diberikan atau ditalkinkan atau diijazahkan. Yang pertama sekali sebagai buka pintu untuk masuk menjadi baiat ilmu, baiat pertama adalah baiat keluarga dunia akhirat. Pada rane kalau bahasa daerah kita. Jadi di atas kain putih kita berikrar bahwa kita berdua ijab kabul terima ilmu ini karena Allah, dan kita berdua tidak lagi berpisah dunia dan akhirat. Bukan hanya berkeluarga secara jasad, tetapi berkeluarga juga secara ruhani. Insya Allah seperti itu. Karena kemarin di alam ruh kita sama-sama bertemu dan menyaksikan terjadinya alastu birabbikum qalu bala syahidna, antara Nur Muhammad dengan zat Allah atau Allah yang menciptakan kita. Insya Allah seperti itu. Oleh karena itu kita berkeluarga dan bersaudara. Di alam ruh itu kita bersama-sama. Ditempatkan di jasad, kita sudah jadi berbeda tempat dan kampung halaman. Maka
Allah bilang, aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bergolong-golongan agar kamu saling kenal mengenal. Begitu. Jangan juga diterjemahkan suku bangsa yang sudah dibentuk di bumi ini. Suku ini, suku itu, suku ini, suku itu. Tidak. Tetapi kalau kita belajar secara ruhani, insya Allah secara batin, maka awalnya kita berkeluarga dan bersaudara. Maksudnya kita berkumpul bersama waktu itu di alam ruh. Sekarang ditempatkan kita di jasad yang masing-masing berbeda tempat tinggalnya. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita masuk berguru mencari ilmunya Allah, ilmunya Rasul, kita menjadi keluarga Allah dan keluarga Rasulullah, ahlullah wa ahlur Rasul, insya Allah. Oleh karena itu maka syarat baiat itu memang penting sebenarnya, tapi tergantung pemahaman saja, tidak dipaksakan, tidak dipaksakan. Bagi yang mau berbaiat, alhamdulillah. Tidak mau berbaiat juga tidak ada persoalan. Itu hanya dia saja dengan Allah yang bertanggung jawab. Karena kita menemukan dalil-dalil sahih tentang berbaiat itu sifatnya rahasia. Tidak bisa kita publikasikan di sini karena tidak ada dalil sah mungkin barangkali. Karena kalau kita bicara tentang baiat, mana dalilnya? Kalau sudah bicara dalil, mentok sudah. Kalau bicara dalil, mentok sudah. Tapi kita hanya berdasarkan riwayat historis bahwa datuk kita baginda Nabi menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, dan ilmu itu ditebarkan dan diajarkan, ditalkinkan ijazahnya kepada sahabat Nabi, dan terus sampai kita sekarang. Maka adab dan tertibnya seperti itu, rukun dan syaratnya seperti itu, insya Allah. Baik, yang kedua tadi, kenapa sebagai langkah awal kita harus menguasai ilmu istinja dan ilmu rumah tangga seperti ibadah batin dengan istri sebagai landasan awal untuk perjalanan jiwa? Iya. Jadi pertama, hakikatnya Allah itu maha bersih dan maha suci. Maka ketika kita mau beribadah, bertemu dengan Allah, kita mau beribadah, melaksanakan apapun, sholat kepada Allah, ibadah apapun, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah, insya Allah kita karena kita mau bercakap-cakap, kita mau beribadah, kita mau menyembah dan bersujud kepada yang maha bersih dan maha suci, maka kita harus bersih dan suci. Sebagaimana ajaran taharah, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita, sunnah Nabi kepada kita. Itulah kemuliaan daripada agama ini, dan Nabi yang membawa agama ini, insya Allah. Maka wajib hukumnya kita harus bersih dan suci. Yang kedua, kenapa kita harus memperhatikan ibadah batin bersama istri? Karena sesungguhnya kualitas asal usul jasmani kita ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sesungguhnya berasal dari setetes mani, wa ja'alna min baini sulbi wat tara'ib. Itu berasal dari dua tulang sulbi ini, setetes mani ini berpancar. Maka harus mendapat bismillahirrahmanirrahim. Harus menyebut nama Allah. Titisan itu masuk, setetes mani itu masuk, spermatozoid itu masuk ke dalam rahim dengan ridho dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tabi'nya kita dengan Allah, sopannya kita dengan Allah, akhlaknya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus memperhatikan betul-betul ibadah batin bersama istri ini sesuai dengan tata cara yang diajarkan baginda Nabi. Kalau sudah sopan, insya Allah secara tasawuf kualitas daripada mani yang akan diciptakan oleh Allah itu produk-produk yang bernama makhluk manusia ini berkualitas imannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi kesalehannya ini anak kalau dia besar. Itu sudah kita jelaskan kemarin-kemarin. Insya Allah seperti itu. Tidak akan kita ragukan lagi kesalehannya. Karena kualitas mani yang ditanamkan ini adalah kualitas mani yang betul-betul karena ada ilmunya, sehingga dipindahkan, dimani-manikamkan, ditransferkan mani ini ke dalam rahim yang mulia. Begitu. Jadi ciptaan Allah ini sangat mulia. Maka makna daripada beribadah, kenapa melakukan hubungan suami istri itu dikatakan ibadah? Karena itu penyembahan kita, pengakuan kita bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, semata-mata kita beribadah kepada Allah. Maka semuanya itu mengandung unsur iman, unsur yakinnya kita bahwa aktivitas itu adalah aktivitas beribadah, bukan kesenangan biologi semata, bukan kesenangan perut, bukan kesenangan jasad dan jasmani, tetapi justru adalah ketaatan, tanda ketaatan kita kepada Allah, tanda merendah dirinya kita di hadapan Allah yang maha besar dan maha tinggi, tanda baktinya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
atas ajarannya melalui agama yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu memang hukumnya harus begitu. Kalau istinja sudah bersih, lubang dubur sudah mantap bersih, kemudian ibadah batin kita di atas ranjang ini sudah bersih, insya Allah kolbi kita itu akan tenang ketika kita berdialog, bercakap-cakap, berzikir, menyebut nama Allah. Sumber daripada hawa makanan ini yang membuat kita menjadi kotor kalau istinja kita masih penuh. Akhirnya kolbi kita ini penuh dengan dendam, iri hati, dengki, ujub, takabur, dan sombong. Sifat-sifat hati ini bersumber daripada hawa makanan yang ada di perut. Maka istinja itu harus bersih. Nikmat itu kalau istinja kalau sudah bersih, maka ibadah batin kita mantap, kita duduk bertafakur, melaksanakan sholat, kemudian kita tafakur, kita berzikir, menyebut nama Allah, hati kita menjadi tenang. Perasaan itu ada di mana? Perasaan itu ada di hati. Ya toh? Perasaan itu ada di hati. Rasa cinta kepada Allah itu ada di hati. Rasa cinta kepada siapapun yang menjadi sumber yang menciptakan cinta ada di hati. Yang menciptakan cinta adalah Allah. Seandainya tidak aku cinta engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi dan seluruh alam semesta ini, kata Allah. Maka hakikat tertinggi dari semua kalimat Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha cinta, maha kasih, dan maha sayang, itu maha cinta. Habba, mahabba. Iya. Jadi itu. Jadi secara umum begitu penjelasannya. Insya Allah secara lebih rinci lagi dapat kita jelaskan lebih dalam, tetapi dikonsumsi dengan pemahaman-pemahaman tasawuf. Tidak bisa kita konsumsi dengan pemahaman jahiliyah di publik, nanti kita salah paham. Insya Allah. Tapi mungkin tata krama dan akhlak berguru itu seperti itu. Dan tata krama bagaimana kita beribadah di atas sajadah dengan Allah, insya Allah kita harus bersih. Karena Allah menciptakan kita. Orang mati saja itu bayangkan, orang mati saja itu diajarkan kita mengistinjakan orang mati. Sudah mayat ini saja kita harus mengistinjakan dia, apalagi kita yang hidup, ya toh? Masuk akal tidak toh? Masuk akal. Kan orang yang sudah mati saja ini, sudah jadi bangkai. Itu pun agama kita mengajarkan harus kita membersihkan lubang duburnya, istinja, kasih bersih dia. Masya Allah, mulianya agama kita ini. Mulia sekali agama kita ini. La haula wala quwwata illa billah. Ada khasiatnya. Tapi itu ada merupakan rahasia. Begitu. Apa maknanya? Apa imbasnya? Apa yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang istinjanya baik? Begitu. Pasti Allah akan kasih barokah itu, rahmat itu. Nah, karena jiwa ini mau ketemu dengan maha menciptakan jiwa, maha bersih dan maha suci, maka kita harus bersih dan suci. Lihat saja kita harus diajarkan berwudu, membersihkan kotoran yang ada di mulut, kotoran dosa-dosa zahir, membersihkan di hidung, dosa-dosa zahir hidung, dosa-dosa zahir mata, dosa-dosa zahir telinga, dosa-dosa zahir tangan dan kaki. Bayangkan. Nah, dosa batin itulah kita cuci dan bersihkan dia dengan zikrullah. Ada bizikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah seperti itu. Baik, untuk sementara itu dulu jawabannya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari apa yang disampaikan oleh guru kita, saya ingin bertanya bahwa dulu sebelum kita tercipta jasmani, jiwa-jiwa kita ini sudah pernah bersaksi di hadapan Allah. Tentunya jiwa ini ada banyak, sehingga menurut pikiran dan pemahaman saya pasti setiap jiwa itu mempunyai nama. Bagaimana caranya kita bisa, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau bisa kita mengenal kita punya nama jiwa, bukan nama jasmani? Apakah bisa kita bertanya kalau misalnya jiwa kita belum berjalan bertemu kita punya jiwa, kita bisa bertanya kepada guru? Saya rasa cukup pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Allah saja punya nama 99 asmanya Allah. Dan Datuk kita baginda Nabi saja punya nama juga banyak. Ada nama dikasih nama Allah Muhammad, ada dikasih nama Ahmad, ada dikasih nama Mahmud, ada dipanggil Mustafa. Banyak gelarnya. Jadi
Insya Allah mudah-mudahan. Tapi itu nanti kita bincang lebih internal lagi, karena banyak yang nanti kontra berpikir karena tidak sepaham. Mereka nanti menganalisa lagi, mana dalilnya lagi, masa nama ini juga dikasih orang tua sudah baik-baik, ada lagi nama jiwa lagi, masa jiwa juga ada nama, palingan juga jiwa itu namanya Ahmad, iya kan begitu. Nah begitu jadi tidak usah kita kupas di publik. Insya Allah nanti ditanya lagi, yang belum paham dia tanya lagi, mana dalilnya kalau jiwa itu ada nama, dalil lagi, begitu tuh. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya berpikir setiap hamba Allah ini yang diciptakan Allah, jangankan jiwa, pohon, batu, tumbuhan, nama ada tuh, dikasih nama, semua makhluk dikasih nama. Ketika Adam Safiullah diciptakan, membuka matanya, apa yang ditanamkan? Kenapa ruh itu ditiupkan pertama? Dia bertengger di otaknya sekitar 100 tahun lamanya, agar dia mempelajari tentang sifat-sifat Allah, termasuk asma, nama, ya, begitu, termasuk nama. Jadi dia hafal nama-nama itu. Ini, nama malaikat, ini nama pohon, ini nama ini, ya, begitu ceritanya. Jadi semua makhluk ciptaan Allah, asma itu juga menjadi bagian daripada sifat Allah yang sangat penting. Karena Allah juga punya nama. Kalau tidak, kita tidak tahu Tuhan kita itu namanya siapa, ya toh? Tuhan kita menyebut dirinya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid. Kalimat yang terpampang di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tiang arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pendapat banyak para ulama. Insya Allah maka saya berpikir kalau memang jasad juga ada nama, insya Allah jiwa juga ada nama. Karena baginda Nabi jasadnya itu dikasih nama Muhammad, tapi kalau jiwanya namanya Ahmad. Baginda Nabi juga nama yang banyak, Mahmud dipanggil karena Mahmuda makomnya Mahmuda, makom tinggi, Mustafa gitu. Ada juga banyak juga yang mengatakan sesungguhnya Yasin itu juga adalah panggilan untuk Muhammad, kekasih Allah, Yasin Habiballah, Toha juga begitu. Itu yang biasa kita dengar daripada guru-guru kita. Tetapi insya Allah mudah-mudahan pertanyaan ini baik. Nanti kita akan ketahui setelah kita secara internal kita duduk dan kita diskusi lagi. Oke, baik. Dengan berbagai macam sumber referensi dan wacana ilmu. Masih ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin ceritakan tentang pengalaman tafakur. Waktu tafakur saya melihat jiwa saya berada posisi di dataran, di permukaan laut. Dia berpakaian jubah merah, posisi berdiri. Habis yang kedua berada di atas awan, posisi duduk. Habis itu yang ketiga posisi dia berada di dalam kabut, posisi sujud. Dia berpakaian biru. Kalau di awan berpakaian hijau. Kira-kira apa maknanya? Kalau di laut berwarna apa? Berwarna merah, posisi berdiri. Posisi berdiri Di permukaan. insya Allah. Terus Di awan posisi duduk. posisi duduk warna apa? Warna biru. Biru. Warna hijau. Hah? Warna hijau. Hijau. Kalau di kabut warna biru. Posisi sujud. Posisi sujud. Insya Allah. Kita kemarin sudah belajar insya Allah ada unsur api, angin, air, dan tanah. Allah menciptakan hamba-hamba Allah ini di alam wadi, Ya. alam wadi. Allahu Akbar, itulah profil jiwa kita. Bisa jadi unsur api, bisa jadi unsur api itu berwarna merah, unsur angin yang kita kupas di kitab Majmul Al-Asrar itu, angin itu berwarna hijau, kemudian berwarna biru itu adalah cahaya kolbi kita. Insya Allah masing-masing menjelaskan tentang diri mereka ketika mereka beribadah kepada Allah. Hakikatnya adalah bahwa kita bersyukur kepada Allah karena bukan saja jasad dan jasmani ini melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi jiwa pun beribadah kepada Allah. Allah menciptakan dua, jasmani dan ruhani.
Maksudnya itu ada jasmani, ada jiwa. Jiwa yang ada Nur Muhammad, maka hidup jiwa itu yang disebut dengan nyawa. Jadi kalau Allah dengan Nur Muhammad yang terang itu, kita bisa melihat diri kita melaksanakan sholat, entah di laut, entah di awan, entah di dalam kabut. Itu kita harus bersyukur kepada Allah. Saya bukan saja sembahyang jasmani, tetapi jiwa pun sudah beribadah kepadamu ya Allah. Bersyukurlah. Karena apa? Karena begitu ribuan dan umat manusia yang ada di muka bumi, jasmaninya saja yang sholat, jiwanya belum tentu melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rajinnya jasadnya, indrawianya, secara zahir itu melaksanakan ibadah tidak pernah lepas, tapi belum tentu jiwanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jiwanya ini yang akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah iktibar yang perlu kita ambil. Tidak perlu kita terlalu jauh terlena dengan sensasi-sensasi, keindahan alam gaibiah yang diberikan. Dan tidak usah terlalu jauh kita kupas lebih dalam tentang persoalan itu. Karena itu hanya menimbulkan kontra pemahaman saja. Karena yang belum sampai ke tingkat itu, dia akan memprotes lagi. Tetapi intinya bahwa hidup di muka bumi bukan saja jasad yang sholat, tetapi jiwa pun ikut melaksanakan sholat. Bukan saja zahir yang melaksanakan ibadah, tetapi batin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu kubur atau alam barzah, itulah jiwa. Jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan kehadiran Allah atas segala perbuatan dan kehidupan jasmaniah di muka bumi ini. Banyak yang melaksanakan takbir dengan khusyuknya, Allahu Akbar. Tetapi ketika imam membaca di depan, dia hanya mendengarkan dengan dua telinga zahirnya. Angan-angan dan pikirannya lari ke tempat lain. Kemudian dia melihat di mana-mana jiwanya bergentayangan. Ada di pasar, ada jiwanya di pertokoan, ada jiwanya di mall, ada jiwanya di pinggir pantai, ada jiwanya melaksanakan aktivitas yang tidak sesungguhnya beribadah kepada Allah. Indra zahir saja yang kamuflase melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah ini benar sampai ke Allah? Wallahu a'lam bishawab. Sebesar biji zarah engkau melaksanakan amal, itu juga dihitung persoalannya. Ya, barangkali hadiahnya adalah pahala dan amal zahir, insya Allah. Seperti itu Oke. Mungkin mudah-mudahan nanti kita kupas lebih dalam lagi, secara internal saja, lebih jauh. Ada pertanyaan silakan, pengalaman gaibiah silakan. Mari kita kupas gamblang dan bersifat umum, insya Allah. Oke. Masih ada pertanyaan silakan. Intinya itu yang penting, setiap kali kita ibadah, kita matikan, kita hilangkan semua kepentingan-kepentingan dunia. Yang bersifat materi itu matikan, hilangkan, lenyapkan. Kita hidupkan yang imateri. Maka jiwa sebagai kendaraan terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jiwa ini. Insya Allah. Itulah yang ingin kita cari. Ilahi anta maksud, itu seperti itu. Warido kamatlu a'tini mahabbah wa ma'rifat jalali wal ikram. Insyaallah. Barangkali hanya itu saja dulu menjadi diskusi kita pada saat malam ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di malam-malam Jumat dan sharing diskusi. Hampir setiap hari kita diskusi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya. Insya Allah juga memberikan inayah, ridhonya kepada kita agar semua perbuatan kita diterima di sisinya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, kepadamu-lah kami berserah diri ya Rabb. Demikianlah majelis ini, kami mohon kiranya Engkau mencintai majelis ini. Kiranya sampai di akhirat nanti kami akan mempertanggungjawabkan semua perkataan dan perbuatan ini ya Allah. Dan kami mohon kiranya Engkau mengampuni dan memaafkan segala kesalahan ucap dan kata yang keluar dari lidah yang lemah ini. Ampunlah kesalahan dan dosa dari dua pandangan mata yang hina ini ya Allah. Ampunlah kesalahan dan dosa dari pendengaran telinga yang penuh dengan kemaksiatan hampir setiap hari. Ya Rabbah, lindungilah kedua tangan dan kaki ini. Tuntunlah perjalanan di atas muka bumi ini sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu ya Rabbah. Agar kami berjalan sesungguhnya dengan zahir hina, tetapi hakikatnya Engkau jualah yang membuat kami berjalan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ampunlah dosa dan kesalahan pikiran ini, perkataan ini, dan perbuatan ini. Ya Rabbah, kepadamu-lah kami berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.